Oke, halo rekan-rekan traders, halo Maxian, kembali lagi di Market Outlook bersama saya Adam Ibrahim Aji yang akan senantiasa memberikan share mengenai insight yang terjadi dalam pasar baru-baru ini, baik secara teknikal dan juga fundamental diharapkan bisa membantu Anda untuk mengidentifikasi peluang terbaik di dalam pasar untuk melakukan trade. Yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini US dollar kembali mendapatkan traksi penguatan dan ditutup di atas 106. Nah, potensinya seperti apa? Apakah US dollar berpotensi untuk menguat kembali atau hanya koreksi sementara? Nanti kita akan bahas secara fundamental apakah US dollar berpotensi untuk melanjutkan tren uptrend-nya atau malah hanya untuk koreksi untuk melanjutkan penurunan kembali. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk selalu berwaspada di dalam pasar pada saat ini karena kondisinya sangat-sangat ekstrim. Bahkan sentimen change atau perubahan sentimen bisa berubah kapan saja tanpa ada jadwal di kalender ekonomi. Karena kita tahu bahwa yang menyebabkan pasar pada saat ini bergerak ekstrim dikarenakan karena fear dan juga greed di dalam pasar akibat tensi dari tensi Rusia dengan Ukraine, kemudian krisis energi di Uni Eropa, dan juga US dan juga China yang masih saat ini sedang terjadi tensi. Untuk fokus utama di minggu ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya dari sisi data ekonomi tidak begitu banyak diperhatikan di minggu ini karena lebih fokus terhadap apakah pasar mengenai sentimen fear tereskalasi kembali atau tidak yang menyebabkan US dollar kembali mendapatkan demand seperti itu. Untuk di hari Senin, China Retail Sales dan juga Investment Industrial Production perlu kita perhatikan karena ini bisa membuat spillover terhadap mata uang Australia dolar dan juga New Zealand dolar. Kita tahu bahwa Australia dan juga New Zealand itu erat kaitannya dengan China. Katakanlah data retail sales ini menunjukkan kenaikan atau penurunan, itu akan sangat berdampak langsung terhadap Australian dollar dan juga New Zealand dollar. Kemudian di hari Selasa, job dari UK perlu kita pertimbangkan karena hal ini yang bisa memberikan kita gambaran umum ekonomi di UK secara keseluruhan dari sisi job market. Bila mana katakanlah dari sisi job marketnya ini strong ataupun tangible atau kokoh, itu memberikan positivity terhadap pound sterling dan sedikit membuat pound sterling tersupported. Tapi katakanlah bila mana data di sini menunjukkan adanya sebuah penurunan yang cukup signifikan, itu bisa mempertegas kepada kita bahwa potensi resesi di UK untuk di akhir 2022 ini potensinya sangat besar. Kemudian Zoo Survey perlu kita perhatikan, ini yang memberikan gambaran umum ekonomi Uni Eropa secara keseluruhan, apakah dalam keadaan sehat atau tidak. Karena kita tahu bahwa Uni Eropa dan juga UK akan ada potensi untuk terkena resesi di akhir dari 2022 ini karena krisis energi dan juga krisis pangan. Dan di hari Rabu ada RBNZ meeting, ini memberikan proyeksi kepada kita seberapa agresif RBNZ dalam menaikkan suku bunga. Ekspektasinya akan ada kenaikan sebesar 50 basis point hike. Namun kita tahu bahwa kondisi pada saat ini penuh dengan resiko, walaupun RBNZ katakanlah menaikkan suku bunga, yang dipantau pada saat ini adalah US dollar. All eyes on US dollar pada saat minggu ini. Jadi hike yang dilakukan RBNZ itu akan sangat terpengaruh sekali bagaimana sentimen fear di minggu ini. Katakanlah fear kembali tereskalasi, walaupun RBNZ menaikkan suku bunga, itu tidak akan mampu menggerakkan New Zealand dollar untuk bergerak bullish ya. Karena kita tahu bahwa pada saat ini, minggu ini, fokus pasar masih terhadap US dollar. Kemudian UK CPI diproyeksikan akan meningkat dari 9,4 ke 9,7, dan hal ini bisa memberikan sebuah gambaran umum kepada kita bahwa dengan inflasi yang meningkat di UK itu sebenarnya bisa menggerus growth atau pertumbuhan ekonomi UK di kuartal keempat. Dan katakanlah bila mana growth-nya digerus karena inflasi yang tinggi, maka resesi akan bisa semakin cepat terjadi di UK. Kemudian dari sisi US retail sales di hari Kamis ini perlu kita perhatikan karena diproyeksikan akan menurun, dan ini ada suatu hal yang positif ya bagi
US, karena bila mana menurun, maka data inflasi ke depannya akan turun juga. Dan hal ini bila mana katakanlah sejalan dengan potensi dari pasar, katakanlah fear tidak kembali tereskalasi, maka US dollar akan berada pada level yang bearish sebenarnya. Namun kita tidak boleh memungkiri terhadap proyeksi kedepannya fear masih tetap akan utuh, dan itu sebenarnya bisa membuat US dollar masih bergerak dalam keadaan yang bullish. Dan hari Jumat ditutup di UK retail sales. Ini bisa memberikan gambaran umum kepada kita, katakanlah retail sales kembali drop, dan hal ini bisa mempertegas kepada kita bahwa ekonomi di UK sedang tidak baik-baik saja. Dari sisi headline yang terbaru, RBA meeting, bahwa RBA tetap akan menaikkan suku bunga lebih lanjut, namun tidak memberikan gambaran secara umum mengenai seberapa besar mereka akan menaikkan suku bunga. Di sini ada kata but it is not on a preset path. Jadi mereka tidak menentukan seberapa besar suku bunga akan dinaikkan, walaupun mereka mengutarakan bahwa further steps dalam normalization monetary policy itu diperlukan ya, dalam kasus ini adalah menaikkan suku bunga. Hal ini memberikan sebuah sentimen yang netral sebenarnya terhadap Australian dollar, tinggal bagaimana dari sisi data yang berhubungan dengan data inflasi itu bekerja di Australia. Kemudian dari sisi euro, kita tahu bahwa US dollar mengalami penguatan di hari kemarin karena adanya fear di dalam pasar mengenai resesi di Uni Eropa, itu sangat mungkin dibandingkan tidak. Dan secara probabilitas bahwa 60% Uni Eropa mengalami resesi di tahun 2022 ini itu besar adanya dan benar adanya menurut Bloomberg, bahwa 60% itu potensi resesi di Uni Eropa akan terjadi di akhir tahun 2022 ini. Dan hal ini yang menyebabkan oil kehilangan demand, karena diproyeksikan bukan kehilangan demand, lebih ke arah demand terhadap oil itu akan berkurang. Karena kita tahu bahwa potensi resesi itu akan memitigasi dari kegiatan ekspor impor, kemudian memitigasi orang untuk traveling. Kita tahu bahwa bila mana banyak orang yang traveling, itu membutuhkan oil, dan katakanlah transshipment ekspor impor itu pun membutuhkan oil, dan katakanlah ekonomi di Uni Eropa mandek karena resesi, itu akan mengurangi demand terhadap oil, dan katakanlah demand-nya berkurang, namun dari sisi supply-nya tetap, itu bisa mengurangi value dari oil itu sendiri. Apalagi di dalam berita ini bahwa terdapat oversupply di dalam oil, dan hal ini yang menyebabkan oil tergelincir ke level 88 per barrel, seperti itu. Dengan oil yang tumbang, ini akan berpengaruh terhadap komoditi juga untuk bergerak turun. Kenapa? Karena kita tahu bila mana harga harga bensin turun, untuk mentransportasikan komoditas itu akan berkurang juga dari sisi biaya ya. Dan hal ini yang membuat komoditi currency seperti Australian dollar ataupun New Zealand dollar itu bergerak bearish. Yang pertama karena oil price yang turun, dan kedua kita tahu suku bunga di China itu diturunkan, itu membebani sentimen negatif dari sisi Australian dollar dan juga New Zealand dollar. Dan dari sisi sentimen US dollar masih potensi untuk lebih tinggi lagi di sini, karena ada potensi mengenai fear di dalam pasar itu tereskalasi mengenai resesi itu sendiri. Dan kita tahu bahwa US dollar merupakan safe haven aset, sehingga ini menjadi go-to oleh para investor ketika terjadi ekonomi yang outlook-nya grim atau outlook yang sedang tidak baik-baik saja. Dan hal ini tidak hanya US dollar mengalami penguatan, namun kita bisa dapati itu di Japanese yen, kemudian Swiss franc yang mengalami penguatan luar biasa di hari kemarin karena sentimen risiko mengenai resesi di Uni Eropa ini meningkat. Kemudian kita akan bahas teknikal dari sisi indeks dolar terlebih dahulu. Kita tahu bahwa indeks dolar di hari kemarin itu mencatatkan traksi penguatan yang luar biasa bullish dan ditutup di atas 106, sehingga ada potensi untuk indeks dolar bergerak bullish ya ke level 107.359 di sini. Dan hal ini didukung oleh fundamental yang terdapat perubahan dari yang tadinya adem ayem, sekarang terjadinya ada potensi resesi yang membuat fear di dalam pasar. Dan
data CPI atau data inflasi yang menurun di US di minggu lalu itu terpatahkan, dan secara teknikal US dollar index bergerak bullish dengan candle yang cukup solid sehingga ada potensi untuk meretest kembali level 107.359 di sini. Dan hal itu akan sangat berpengaruh terhadap mata uang yang dipasangkan dengan US dollar seperti Euro USD contohnya di sini. Euro USD sampai saat ini break dari level psikologinya 1.02 sehingga ada potensi untuk bisa merevisit ke level 1.0 di sini ya, di level paritinya atau bisa lebih dalam lagi. Dan hal ini bisa mungkin sekali terjadi bila mana Uni Eropa semakin menjadi-jadi ya, karena resesi ataupun krisis energi. Kita tahu bahwa di Uni Eropa biaya listrik saja sampai saat ini itu naiknya hampir 1000% ya. Yang mungkin katakanlah biasa kita membayar listrik 300.000, dengan kenaikan energi pada saat ini yang mengharuskan masyarakatnya membayar 1000%, itu adalah suatu hal yang negatif bagi outlook growth ataupun pertumbuhan di Uni Eropa itu sendiri. Seperti itu, sehingga Euro USD mungkin bisa sekali meretest level paritinya di level $1. Tidak hanya Euro USD, pound sterling US dollar pun berpotensi untuk bergerak bearish ya, karena kita tahu bahwa ini adalah sebuah level pattern double top, dan secara harga pada saat ini berada di area support dan cenderung untuk break level support 1.2044 di sini ya, sehingga ada potensi untuk GBP USD itu turun ke level 1.19 seperti ini. Apalagi hal ini didukung oleh potensi US dollar yang akan bisa menguat di minggu ini karena potensi mengenai resiko di dalam pasar tereskalasi. Kemudian dari sisi gold, kita tahu bahwa gold mengalami penurunan yang luar biasa karena penguatan US dollar dan juga aksi sell off besar-besaran akibat adanya potensi resesi, sehingga gold mungkin secara teknikal bisa menguji kembali level 1770 ya, karena secara teknikal candle bentukan di hari kemarin itu membentuk bearish yang cukup solid seperti itu. Dan terakhir, US oil. Oil merupakan instrumen yang sangat terpengaruh terhadap fear mengenai resesi sehingga berpotensi untuk mengurangi demand karena adanya potensi resesi tersebut, sehingga mungkin oil bisa kembali revisit ke level 84. Kita tahu bahwa secara teknikal di hari kemarin membentuk sebuah candle yang luar biasa bearish. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share mengenai market outlook yang terjadi baru-baru ini. Kembali lagi saya ingatkan, fear kembali tereskalasi di dalam pasar sehingga US dollar mungkin bisa saja menjadi primadona kembali dan menjadi aset yang dituju oleh para investor. Sekali lagi saya ingatkan bahwa selalu gunakan stop loss di dalam kondisi pasar pada saat ini karena kita tahu sentimen bisa saja berubah dalam waktu yang cepat. Oke, happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.